Oh, kalau ibu udah sering disuntik ya. Atit. Banget. Katanya. Atit. Sudah dulu. Alhamdulillah sudah Ibu. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Observasi dulu di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku mau unboxing vaksin COVID-19 tahap 1. Nah, kemarin ketika tanggal 14 April 2021 pukul 08.30 aku pergi vaksin di SDN 023 Pajagalan, Kota Bandung. Pelaksanaan vaksin kemarin itu adalah khusus untuk guru dan tenaga kependidikan ASN maupun non-ASN di Kecamatan Astana Anyar yang diselenggarakan oleh PGRI Cabang Astana Anyar dan bekerja sama dengan Kecamatan Astana Anyar. Jadi kemarin itu bekerja sama dengan Pak Camat Kecamatan Astana Anyar. Vaksinasi COVID-19 tahap satunya itu. Aku unboxingin nih gimana sih rasanya vaksin COVID-19 itu. Bener juga sih. Awalnya aku itu paling takut dan bisa dibilang sebenarnya aku nggak mau ya divaksin COVID. Kenapa nggak mau? Karena yang pertama aku tuh mikir sebenarnya kandungannya apa sih vaksin tersebut. Tapi nih ya teman-teman, setelah aku baca-baca media elektronik, kemudian nonton berita-berita di televisi, di YouTube, ternyata vaksin tersebut mengandung, mohon maaf, kandungannya itu kan dari virus COVID-19 yang sudah dilemahkan ya, dan sudah diuji klinis di laboratorium di Kota Bandung. Nah, jadi kayaknya aman gitu ya, insya Allah. Aku tuh sebenarnya nggak mau divaksin awalnya ya. Awalnya tuh nggak mau divaksin karena aku pikir aku perempuan ya, takut kalau perempuan itu takut mengganggu pada hormon kita, hormon kewanitaan. Apakah vaksin tersebut mengandung apa, kita tidak tahu. Nah, kebetulan juga nih kalau di Kota Bandung awal-awal waktu screening vaksin tersebut kan ibu hamil katanya nggak boleh, yang promil program hamil juga nggak boleh, kemudian lagi ibu menyusui nggak boleh. Nah, makanya aku agak-agak curiga, ting kira-kira apa ya kandungannya gitu kan, karena kok ibu hamil tidak boleh, ibu yang program hamil tidak boleh, ibu menyusui tidak boleh. Tapi lambat laun setelah beberapa bulan kemudian mengadakan penelitian mungkin ya dari tim vaksin, ternyata ibu menyusui boleh asalkan dalam screening kesehatan itu sehat walafiat. Kemudian yang sedang program hamil juga ternyata boleh loh teman-teman divaksin asalkan screening kesehatannya itu memenuhi persyaratan vaksin. Jadi betul-betul harus sehat walafiat ya teman-teman ya, hasil screening kesehatannya tersebut. Kemudian nah itu dia, awalnya aku takut, tapi lama-kelamaan kan karena aku profesinya sebagai guru di salah satu sekolah dasar. Nah, kami guru-guru itu syarat untuk tatap muka atau belajar di sekolah lagi dengan anak-anak, dengan murid-murid itu syaratnya adalah seluruh guru-guru di Indonesia harus divaksin terlebih dahulu, baru nanti kita bisa tatap muka. Nah, jika guru-gurunya belum divaksin, alhasil nanti pembelajaran masih tetap online, daring, PJJ. Nah, itu kan sangat kasihan sekali ya pada anak-anak dan orang tua murid jika kita sekolahnya terus-terusan di rumah. Nah, akhirnya aku putusin nih teman-teman untuk ya udah deh, kayaknya aku harus berdamai dengan hati aku gitu kan. Aku harus berdamai dengan hati aku harus mau nih divaksin. Nah, alhamdulillah kemarin aku sudah melaksanakan vaksin COVID-19 tahap 1. Gimana sih rasanya? Oke, nah sekarang aku mau unboxing rasanya vaksin. Oke teman-teman, rasa habis divaksin ya. Jadi tuh aku nyetatus nih. Awalnya nyetatus gini.
Teman-teman ada yang tahu tidak kalau vaksin di saat kebetulan nih bulan Ramadan ya, jadi vaksin itu dilaksanakan ketika puasa. Nah, aku bertanya nih di status aku di dalam status WA, teman-teman ada yang tahu tidak kalau vaksin itu membatalkan puasa atau tidak? Karena kan memasukkan sebuah cairan ke dalam tubuh kita ya, takutnya aku batal gitu kan puasanya. Tapi ternyata ada teman-teman yang mereferensikan fatwa MUI ke WA aku, ke chat. Oh ternyata alhamdulillah nih vaksin tidak membatalkan. Terus alhamdulillah juga ada salah satu adik aku nih nakes di salah satu rumah sakit Cirebon yang mengingatkan aku, teh jangan lupa ya nanti sahur dan buka puasa harus makanan yang bergizi seimbang. Jangan lupa juga minum vitamin katanya biar nanti kuat ketika setelah vaksin. Alhamdulillah tuh sebelumnya aku buka puasa nih makan buah, sayur dan pokoknya buka puasa dengan gizi seimbang. Kemudian setelah buka puasa aku minum vitamin. Walaupun kadang aku kalau puasa males makan ya, biasanya yang aku sukai dan favoritin itu gorengan. Kadang saat buka puasa itu gorengan, tapi ketika mau divaksin aku memang sih makan gorengan karena kalau buka puasa itu memang hawanya ingin makan gorengan dengan bumbu kacang seperti itu kan, yang pedes-pedes seger gitu. Nah aku makan sih itu, tapi juga aku diimbangi dengan makanan yang gizi seimbang serta minum vitamin. Aku sih minum vitaminnya Enervon C aja, gak yang lain-lain. Nah setelah aku minum vitamin, terus aku tidur cepet-cepet, udah sholat tarawih aku cepet tidur, kemudian bangun sahur karena kan aku sudah mempunyai anak dan suami, jadi aku harus menyiapkan makan sahur mereka. Nah kemudian ketika sahur juga aku sama makan makanan yang bergizi seimbang, kemudian minum vitamin dan beberapa jam, 1 jam setelah itu aku minum susu, jadi biar kuat ceritanya gitu saat vaksin. Nah gimana sih nih ceritanya ketika vaksin? Jadi nih teman-teman, ceritanya habis divaksin itu rasanya biasa aja. Enggak, bukan biasa aja. Awal masuk ruang vaksin itu kan di meja 3 ya. Kita alhamdulillah di Kecamatan Astana Anyar screeningnya itu udah via Google Form kemarinnya udah kita ngisi. Jadi ketika ke tempat vaksin itu cuma sebentar, hanya kurang lebih 1 jam lah ya. Proses meja 1, meja 2, meja 3. Nah meja 3 itu penyuntikan, sampai meja 4 itu ruang observasi itu kurang lebih 1 jam. Karena kita screeningnya sudah di awal sebelumnya via Google Form. Nah akhirnya nih setelah meja 1 sudah dilalui, tegang sih sebetulnya ya. Di meja 1 udah tegang banget, udah tegang, tapi di meja 1 hanya kita diperiksa kesehatan yang berat badan, lingkar perut, suhu tubuh, tensi darah, nah seperti itu doang. Terus nanti kita lanjut ke meja 2 kan. Dari meja 2 kita ambil nih screening kita, kasihin ke meja 2, kemudian ke meja 3. Pas ke meja 3 disitulah teman-teman yang menegangkan, disitu ya proses penyuntikan vaksin. Nah ketika di meja 3 tegangnya itu semakin deg-degan gitu kan. Pokoknya sensasinya berbeda banget. Sensasi vaksin itu sensasi penyuntikan vaksin itu sangat berbeda dengan sensasi penyuntikan lainnya. Akhirnya ketahuan dong aku tegang ya oleh ibu dokter yang menyuntiknya tersebut, ketahuan. Ibu tegang, katanya gitu, karena aku di Bandung ya, jadi ada gitu. Ibu tegang nih katanya gitu. Nah iya tegang banget kata aku gitu. Nah terus karena aku tegang ya otomatis sakit banget. Aku biasa kalau perempuan, ibu-ibu biasa suntik KB ya. Nah kalau suntik KB itu kayak digigit semut sih, cuman gitu kayak kecil gitu jarumnya. Tapi yang kemarin itu karena akunya tegang banget, jadi hasilnya tuh sakit banget gitu, sampai gitu pengen teriak, malu gitu kan. Jadi udah ditahan aja, coba ngehibur diri dengan ketawa-ketawa, bercanda-bercanda sama dokternya kayak gitu. Nah jadi kalau menurut aku nih rasanya ketika penyuntikan itu kalau pada saat tegang itu emang sakit banget, jadi pegel banget tangannya gitu kan. Jadi diusahakan teman-teman jika kebagian vaksin itu jangan tegang kayak aku gini, nanti sakit tangannya. Pas aku langsung terus gitu kan, tegang banget jadi sakit. Nah akhirnya
kata dokter yang nyuntik, ibu silakan ke ruang sebelah diobservasi dulu katanya gitu. Nah, observasi itu 30 menit. Nah, jadi karena tegang jadi sakit banget tangan teh, terus ke ruang observasi tuh 30 menit. Aku berdoa ya sebelum vaksin, jangan lupa berdoa yang banyak, semoga tidak terjadi apa-apa pada tubuh kita gitu kan ya. Walaupun sudah screeningnya sudah baik, kesehatan kita cuman tidak ada salahnya ya. Dan memang harus itu teman-teman, salah satunya berdoa ya Allah semoga tidak ada gejala dan efek samping apapun pasca vaksin. Nah, aku di ruang observasi 30 menit, alhamdulillah tidak ada kerasa apapun. Aku duduk anteng sambil main handphone, sambil nge-YouTube, nge-video di sekitar, tapi sambil duduk ya nge-YouTube-nya. Terus udah gitu, setelah 30 menit selesai, aku dipanggil lagi, dapat kartu vaksin dan langsung diperbolehkan pulang. Nah, di situ teman-teman aku syaranin teman-teman cepet-cepet pulang kalau setelah divaksin, karena yang pertama untuk mengurangi kerumunan, yang kedua kita memang harus istirahat total setelah vaksin. Nah, tapi sih aku nggak langsung pulang, aku ngobrol dulu sama temen sebentar, udah gitu aku selfie di poster selfie di poster yang tentang vaksin itu ya. Jadi setelah selfie, setelah ngobrol bentar, baru aku pulang. Nah, tapi sih salahnya aku nih teman-teman gak langsung pulang ke rumah, tapi aku tuh ke pasar. Di pasar mungkin karena banyak orang atau bagaimana, itu sekitar jam 10 pagi ya teman-teman ya. Sekitar jam 10 pagi aku ke pasar, nggak beli bahan makanan sih, bukan. Anak aku yang bungsu itu minta dibelikan sendal. Akhirnya aku ke pasar beli sendal sehari-hari buat anak bungsu aku. Nah, disitulah kalau kata Sundanya tepuguh rarasaan. Tepuguh raraosan, kalau kata Jawanya embuh rasane gitu. Jadi gimana ya, tepuguh rarasaan, embuh rasane, gimana ya? Jadi tiba-tiba kayak kelayangan gitu, bukan kelayangan juga pusing ya, enggak juga gitu, enggak nyut-nyutan kepala enggak, tapi enggak enak aja gitu badannya, kayak agak-agak kelayangan, kayak semodel kayak yang baru hamil muda seperti itu kalau menurut aku ya. Rasanya pasca vaksin enggak langsung istirahat terus langsung ke pasar itu gitu rasanya, kayak hamil muda gitu kan, pusing ya, agak-agak mual sedikit gitu kan. Terus apalagi ya, kelayangan, pokoknya para ruguh raraosan gitu ya kalau kata Sundanya. Dan kalau kata Jawanya embuh rasane tadi gitu ya, embuh rasane gitu. Jadi gimana ya, susah diungkapkan sih. Jadi emang kayak ibu-ibu hamil muda aja gitu, jadi nggak enak di badan gitu kan. Nah, udah gitu aku langsung pulang tuh. Kalau udah wah ini firasat nih, kayaknya ini efek vaksin udah mulai beraksi gitu kan. Ya udah aku langsung pulang bersih-bersih, karena tetap ya protokol kesehatan harus tetap dijaga ketat ketika kita pulang. Aku sih gitu, pokoknya sepulang dari luar rumah diupayakan aku harus bersih-bersih badan. Nah, seperti itu. Jadi aku pulang-pulang bersihin badan aku pakai sabun, diupayakan bersih, steril lagi. Nah, jadi aku istirahat tuh di situ, dan Masya Allah langsung tertidur pulas banget berjam-jam gitu tuh. Jadi tidurnya sih emang nggak terlalu pulas ya, karena kebangun-bangun. Jadi aku jam 10:30 misalkan beres bersih-bersih, membersihkan badan itu jam 11 ya. Jam 11 bersih-bersih, terus udah gitu aku tidur, tapi kebangun lagi gitu kan. Sejam kebangun karena ada anak kan, nanya apa gitu sesuatu, jadi aku kebangunan nanti. Terus aku lanjutin lagi nih tidurnya. Nah, terus kebangun lagi kan azan zuhur. Terus aku bangun nih azan zuhur. Jadi setelah azan zuhur bangun, aku sholat zuhur, tidur lagi teman-teman. Habis tidur lagi, Masya Allah. Di situ habis zuhur aku tidur lama banget, baru bangun jam 5 sore. Itu pun jam 5 sore karena suami aku pulang kerja. Jadi oh iya, aku harus siapin buka puasa gitu kan. Akhirnya alhamdulillah kenyang banget, tidurnya berkualitas banget, lama gitu kan istirahatnya. Jadi pas begitu bangun, alhamdulillah sih udah nggak ngerasa pusing lagi kayak waktu di pasar gitu. Jadi udah seger badannya, udah gitu kan, udah pokoknya udah seger banget
badannya. Nah gitu, jadi udah seger banget. Terus aku bisa buka puasa deh sama keluarga aku. Nah gitu teman-teman. Jadi pokoknya teman-teman jangan takut divaksin. Oh ya, setelah buka puasa terus sholat isya, sholat taraweh, itu aku langsung tidur lagi karena memang ngantuk banget. Aduh bener, bawaannya setelah vaksin itu ngantuk banget, udah gitu lemes, agak-agak mual dikit, apalagi lagi puasa ya teman-teman. Kalau seandainya nggak puasa kita mual atau gimana kan kita langsung bisa makan yang seger-seger gitu kan, bakso kek sekalian biar seger gitu ya, atau buah-buahan ya. Tapi kan ini vaksinnya di saat puasa, tapi alhamdulillah sih, alhamdulillah amin, tidak membatalkan puasa ya, lancar puasanya sampai maghrib. Nah itu karena tidurnya lama banget gitu kan. Nah terus lagi teman-teman, aku saranin nih jangan takut divaksin karena itu untuk kesehatan kita bersama. Jadi kita harus open minded ya, kita harus open minded gitu kan. Jangan vaksin kandungannya apa ya, jangan-jangan nanti gini, jangan gitu. Enggak kok, insya Allah vaksin itu aman karena sudah diuji klinis di laboratorium kan ya teman-teman. Jadi jangan khawatir akan kandungan vaksin tersebut, insya Allah aman. Dan kita bisa kok pulang vaksin berpelukan dengan anak kita gitu, ciuman dengan anak kita gitu, misalkan dengan suami kita boleh kok. Karena kata tadi adik aku yang nakes tersebut, aku nanya, Dek kalau seandainya setelah vaksin boleh nggak meluk anak? Soalnya kan takut ya kita dimasukin COVID kan, vaksin itu kan mengandung virus COVID kan yang udah dilemahkan. Tapi ternyata nggak apa-apa teh katanya, peluk aja, ya biasa aja meluk anak atau apa gimana, dengan syarat sudah bersih-bersih dulu kan setelah dari luar gitu kan. Boleh kok meluk anak seperti itu, karena memang yang dimasukkan ke dalam vaksin itu kan virus yang sudah dilemahkan. Jadi itu hanya menstimulasi gitu kan, menstimulasi antibodi kita aja. Jadi teman-teman gak boleh takut vaksin ya, harus berani. Yeay. Nah teman-teman, itu tadi ya unboxing aku tentang vaksin COVID-19 tahap 1. Jadi gak boleh takut teman-teman, demi kesehatan bersama. Semoga bumi kembali sehat ya, senyum ceria bahagia kembali terlihat di bumi Indonesia, di negara Indonesia tercinta dan di bumi pada umumnya gitu ya. Semoga sehat walafiat, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Pokoknya jangan takut vaksin, ternyata itu hanya fobia aja gitu kan, fobia doang gitu. Padahal sebetulnya kalau udah dilaksanakan nggak kenapa-kenapa kok gitu. Besoknya aku bangun tidur seger lagi dan bisa kerja lagi ke sekolah gitu kan, bisa masak lagi gitu kan. Jadi emang istirahatin aja pasca vaksin, full bed rest, istirahat, jangan melakukan pekerjaan rumah tangga gitu kan yang berat-berat, jangan, full bed rest, insya Allah besoknya seger lagi. Jadi jangan takut ya, jangan takut divaksin demi kesehatan bersama. Ya oke deh teman-teman, semoga video unboxing tentang vaksin kali ini bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi aku saranin sih teman-teman jangan takut vaksin ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Support terus ya channel YouTube aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa ya nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.